Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Maria Lestari, dan yang kedua ada Deliana Putri, dan yang terakhir ada Layung Sri Prandogo. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perbandingan efektivitas kebijakan pengolahan sampah di kota terbaik Banyumas dan di kota terburuk Semarang di tahun 2023. Pada latar belakang membahas mengenai sampah yang merupakan masalah lingkungan yang pengelolaannya merupakan hal penting di seluruh kota di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif untuk menangani masalah tersebut. Pada tahun 2023, berdasarkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Banyumas dinobatkan sebagai kota terbaik dalam pengelolaan sampah di Indonesia, sedangkan Kota Semarang sebagai kota terburuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Banyumas dan Kota Semarang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Selanjutnya terdapat hasilan pembahasan yang pertama, yaitu indikator efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Banyumas dan Kota Semarang ini memiliki indikator perbedaan yang signifikan. Kota Banyumas, 1. Tingkat pengurangan sampah telah mencapai 35% yang menunjukkan bahwa telah berhasil mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. 2. Tingkat daur ulang sampah telah mencapai 25% yang menunjukkan bahwa telah berhasil memanfaatkan sampah untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomis. 3. Tingkat pemanfaatan sampah telah mencapai 20% yang menunjukkan bahwa telah berhasil memanfaatkan sampah untuk berbagai keperluan. 4. Tingkat pencemaran lingkungan. Tingkat pencemaran lingkungan di Kota Banyumas rendah. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya jumlah sampah yang dibuang TPA. 5. Tingkat kepuasan masyarakat. Dilihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa 80% masyarakat Kota Banyumas sudah puas dengan kebijakan pengelolaan sampah di kota tersebut. Kota Semarang. 1. Tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 20% yang menunjukkan bahwa belum berhasil mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. 2. Tingkat daur ulang sampah hanya mencapai 15% yang menunjukkan bahwa belum berhasil memanfaatkan sampah untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomis. 3. Tingkat pemanfaatan sampah hanya mencapai 10% yang menunjukkan bahwa belum berhasil memanfaatkan sampah untuk berbagai keperluan. 4. Tingkat pencemaran lingkungan. Tingkat pencemaran lingkungan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah sampah yang dibuang TPA. 5. Tingkat kepuasan masyarakat. Dilihat dari hasil survei menunjukkan bahwa angka 80% masyarakat Kota Semarang ini baru puas dengan kebijakan pengelolaan sampah di kota tersebut. Poin pembahasan yang kedua adalah perbedaan efektivitas kebijakan pengolahan sampah di Kota Banyumas dan juga Kota Semarang. Perbedaan yang pertama terjadi di poin kebijakan dan regulasi yang dimiliki oleh Kota Banyumas dan juga Kota Semarang mengenai pengolahan sampah. Di Kota Banyumas sendiri, pengolahan sampah itu tertuang dalam rencana aksi daerah yang ada di Kota Banyumas. Hal ini lebih unggul daripada di Kota Semarang, yang dimana Kota Banyumas memiliki peraturan pengolahan sampah yang lebih komprehensif. Kemudian juga dari segi sumber daya manusia, Kota Banyumas lebih memiliki sumber daya manusia yang kompeten, terlatih, dan juga berpengalaman dibandingkan dengan Kota Semarang yang masih mengandalkan tenaga honorer untuk melakukan pengolahan sampah di kota masing-masing. Di dalam pengolahan sampah juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat. Di Kota Banyumas sendiri memiliki masyarakat yang tingkat kesadarannya lebih tinggi dalam memilah sampah dibandingkan dengan Kota Semarang yang masih belum terbiasa dengan konsep memilah sampah. Hal berikutnya yang bisa diperhatikan dalam pengolahan sampah adalah bagaimana koordinasi dan kerjasama yang terjadi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam hal ini di Kota Banyumas, partisipasi masyarakat itu lebih tinggi dan juga lebih aktif dalam pengelolaan sampah, baik itu terjadi secara mandiri maupun melalui program-program pemerintah. Sedangkan yang terjadi di Kota Semarang juga sebaliknya, adalah masih belum adanya kesadaran aktif dalam pengolahan sampah, baik itu melalui program pemerintah maupun secara mandiri. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Banyumas dan Kota Semarang masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumber, serta kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di kedua kota tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumber. Dan yang ketiga,
peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Itu dia tadi hasil diskusi kami kelompok 7. Kami berharap kurang dan lebihnya tentang pemaparan kami tadi bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.